spiritual, kita di situ latihan berbagi. Dan ilmu yang kita dapatkan, semakin kita berbagi, semakin kita akan mendapat lebih banyak, gitu. Kemudian aspek emosional, teman-teman sekalian. Kalau kita memberi, misalkan dapat THR 5 juta, kita kasih ke ibu kita, dengan kita dapat bonus cair 10 juta. Rasa senangnya itu lebih lama pas kita dapat bonus apa pas ngasih ke orang? Seorang dapat bonus cair misalkan 100 juta, udah paling 1 hari 2 hari seminggu. Tapi kalau misalkan cair 100 juta, oke, saya sedekahkan semuanya untuk panti asuhan misalkan, atau saya sedekahkan semua ke ibu saya, rasa senangnya itu bisa bertahun-tahun. Betul lah, betul? Betul gitu. Jadi di aspek emosional itu memberi itu ada kepuasan yang bisa dirasakan dalam jangka yang panjang. Kemudian rasional. Kalau dalam agama Islam itu ada namanya istilah dilipat gandakan 1 sampai 700 kali lipat. Nah, kalau dalam wakaf gitu kan, yang tidak lain juga salah satu unsurnya sedekah, itu tidak hanya dalam bentuk harta atau pahala, tetapi juga dalam bentuk nyata. Nanti hitung-hitungannya kita bisa lihat di contoh-contoh yang sudah menjalankan wakaf. Ini ada potensi wakaf di Indonesia, dan yang sudah dikelola oleh Domain Duafa itu hanya bagian kecil saja, 4,2 miliar, padahal potensinya itu ratusan triliun gitu. Kita sudah mengoptimalkan beberapa di antaranya itu untuk sekolah gitu. Jadi wakaf digunakan untuk sekolah, sekolahnya berbayar, hasilnya digunakan untuk pengembangan dan sebagainya untuk duafa yang lainnya gitu. Ini ada di Bogor. Ada tempat belajar Khadijah Learning Center, itu untuk perempuan-perempuan, sekarang sudah hampir jadi, digagas oleh Mas Iko Santosa. Mohon maaf ini videonya ternyata resolusinya cak ya. Ada pertanian terpadu di Subang. Di situ ada banyak sekali, nanti bisa lihat di YouTube juga ya, beberapa wakaf yang sudah dimaksimalkan. Nah, dulu gitu kan, di 1400 tahun yang lalu, ini salah satu contoh saja ya, contoh bagaimana wakaf itu dikelola dan manfaatnya itu nyata sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti teman-teman menawarkan tentang emang bisa ya yang nanti hasil wakaf dari saya itu bisa dikelola dengan profesional dan hasilnya terus menerus sampai anak cucu sampai kita meninggal, itu bisa. Contohnya adalah di pengelolaan sumur. Jadi dulu ini landasan pokoknya adalah tahantah pokoknya, alirkan hasilnya. Ini konsep wakaf ya. Jadi pokoknya itu nggak boleh hilang, tapi hasilnya boleh terus dialirkan. Nah, di sini ada contoh bagaimana Utsman bin Affan pada 1400 tahun yang lalu itu membeli sebuah sumur. Ceritanya adalah dulu kaum muslimin mengalami kekeringan dan ada sumur tetapi harus beli dengan harga yang mahal. Utsman bin Affan saat itu membeli untuk kaum muslimin. Singkat cerita, dari sumur itu kemudian tumbuh beberapa pohon kurma di sebelah sumur itu. Di Daulah Utsmani pada waktu pemerintahan Utsmani saat itu, hasil dari kurma itu untuk membuat sekolah, hasil lainnya dikelola untuk membuat bangunan. Jadi sumurnya masih tetap ada, sampai sekarang masih ada. Perkebunannya masih ada di sekitarnya, tapi hasilnya sudah ada sampai sekarang, dibelikan oleh pemerintah kerajaan Saudi itu sebuah bangunan yang sekarang dibentuk fungsinya untuk hotel. Sampai sekarang masih ada, padahal wakafnya dari kapan? 1400 tahun gitu. Bagaimana ketika udah diwakafkan gitu kan, pokoknya itu ditahan, sumurnya masih ada, tapi hasilnya bisa bermanfaat untuk yang lain, dan itu bisa berpuluh-puluh bahkan beribu tahun. Ini nyata Bu, silahkan googling juga boleh,
kunjungan langsung ke sana juga boleh. Jadi saya nggak ngarang-ngarang cerita ya. Ini yang namanya wakaf. Hanya mungkin kita dulu jarang dengar istilah kayak gini, ya kan? Taunya wakaf, oh itu wakaf pesantren ya, oh itu wakaf masjid. Padahal kalau dikelola dengan profesional, ada yang bisa sampai seperti itu. Ini nggak jauh-jauh dari kita, ada di Malang. Di Malang ada ruang VIP di Rumah Sakit Unisma, ya. VIP room dengan dana wakaf. Hasil dari VIP room itu digunakan untuk pengembangan dan untuk duafa dalam bentuk ini. Minimarket Khaybar Mart. Boleh berkunjung sana, lihat langsung. Dengan hasil dari Unisma tadi gitu kan, kemudian dibuat Khaybar Mart, kira-kira uangnya jadi semakin berkembang nggak? Yang misalkan hasilnya selama 1 bulan dari VIP room misalkan 50 juta, dibuat lagi beberapa minimarket, semakin bertambah dan semakin bertambah mesin pencetak uangnya. Itu wakaf. Gitu. Ini dapat apresiasi dari Badan Wakaf Indonesia di Unisma. Gitu. Ada lagi di sini. Ya, pemirsa jemaah asal embarkasi Aceh terdapat keuntungan tersendiri. Pasalnya selain mereka bisa menunaikan ibadah haji, jemaah asal Aceh ini juga mendapatkan bonus berupa waktu live nilai Rp1.200 atau sekitar 4. Ini real dan sampai sekarang masih dapat. Angka dari manakah dana tersebut? Press. Ya, tiap tahunnya sejak tahun 2006, jemaah asal Aceh yang berangkat via embarkasi Aceh berhak mendapatkan tambahan uang jutaan rupiah. Tambahan uang ini diberikan saat jemaah sudah berada di tanah suci. Tahun ini diperkirakan tiap jemaah mendapatkan Rp1.200 atau sekitar 4,2 juta rupiah. Pemberian uang sendiri dilakukan di musola hotel nomor 7. Bentar, mohon maaf, kita bisa menunaikan ibadah haji, jemaah asal Aceh ini juga mendapatkan bonus berupa waktu live nilai Rp1.200 atau sekitar 4,2 juta rupiah. Lantas dari manakah dana tersebut? Press. Ya, tiap tahunnya sejak tahun 2006, jemaah asal Aceh yang berangkat via embarkasi Aceh berhak mendapatkan tambahan uang jutaan rupiah. Tambahan uang ini diberikan saat jemaah sudah berada di tanah suci. Tahun ini diperkirakan tiap jemaah mendapatkan Rp1.200 atau sekitar 4,2 juta rupiah. Pemberian uang sendiri dilakukan di musola hotel nomor 705 Kota Bekah, tempat jemaah Aceh menginap. Uang yang dibagikan tersebut merupakan bagi hasil atas pengelolaan tanah wakaf tokoh Aceh Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Aceh 200 tahun silam. Tanah yang kini dijadikan hotel selalu untung karena dekat dengan Masjidil Haram. Keuntungan hotel juga diberikan tiap musim haji yang jumlahnya variatif antara 1.000 hingga 2.000 riyal. Lantas siapakah Habib Bugak Aceh? Ya, berdasarkan berbagai literatur, Habib Abdurrahman berasal dari daerah Bugak, Pausangan Batang Gelumpang 2 Kabupaten Bire. Di hadapan Mahkamah Syariah Mekah, dia mewakafkan tanah di dekat Masjidil Haram untuk penginapan jemaah haji Aceh atau orang Aceh yang menetap di Mekah. Saat Masjidil Haram diperluas, tanah wakaf pun kena dampaknya. Oleh Nazir sang pengelola wakaf, uang ganti rugi digunakan membeli 2 bidang tanah di kawasan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Tanah itu pun dibangun hotel oleh pengusaha dengan sistem bagi hasil. Dari situlah wakaf untuk jamaah Aceh mengalir tiap musim haji. نرجع إلى شرط الواقع. حبيب وجع شرط وقفوا على الحاشين فقط. لو شرطوا على اندونيسيا كلها صرفنا على اندونيسيا كلها. فهذا اللي حصل. فهذا الاوقاف مرتبطه بشرط الواقع. والناظر لا يستطيع ان يتحرك عن شرط الواقف لأن الناظر مؤتمن على هذا الشرط. Kini jamaah Aceh berjumlah 4.393 orang menuai hasilnya. Para jamaah tersebut akan mendapatkannya secara langsung. Niko Yustiadi, MNC Media Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi. Pagi.
Apa kabar semuanya? Iya. Itu dari beberapa contoh real ya, contoh real bahwa ternyata dari wakaf itu bisa dikelola dan hasilnya itu bisa sampai beberapa ratus tahun ke depan. Tadi yang Habib buka tadi, tiap haji itu 4.000 jamaah lebih itu dapat 4,5 juta, 4.200.000, bayangin. Hanya dia diwakafkan dulu tanah di sekitar Masjidil Haram, pas ada penggusuran dipindah ya 500 meter kurang lebih dari Masjidil Haram, kemudian dibelikan tanah, dibangun hotel di situ gitu kan, tetap masih dikelola oleh pemerintah Saudi gitu kan. Hasilnya untuk semua orang Aceh yang menunaikan ibadah haji. Rasionalis nggak? Logis ya. Jadi kita mewakafkan sesuatu dan manfaatnya itu masih terus mengalir untuk kita. Nah ini yang belum banyak diketahui oleh kaum muslim yang ada khususnya di Indonesia, dan ini bisa. Wakaf polis asuransi pun juga boleh seperti itu. Yang sudah di domain wakaf tadi ada rumah sakit itu juga salah satunya dari Prudensial. Jadi salah satu ruang hemodialisa kita itu dari Prudensial. Dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu masih terus mengalirkan uang karena dirembes oleh BPJS ya kan. Itu orang-orang miskin yang pakai member BPJS yang di situ hemodialisa itu kan dari wakaf gitu kan. Akhirnya uangnya masih tetap muter sampai sekarang. Kalau misalkan mauquf alaihnya itu adalah untuk orang miskin, maka selamanya orang miskin akan dapat uang dari mesin cuci darah itu, gitu. Nah nanti ini adalah add value atau nilai tambah ketika teman-teman sekalian nanti menawarkan produk wakaf ke nasabah, gitu, atau ke prospek yang akan digarap seperti itu. Nah teman sekalian. Kalau kita tadi berbicara tentang logis dan nggak logis, atau tadi pakai cara tadi ya ketika bertanya kepada calon nasabah kita dia konven atau enggak, maka ini adalah cara bagaimana kita sebenarnya nggak usah pakai yang rumit-rumit pun juga gitu ya, pakai contoh-contoh yang real aja itu dia akan mudah gitu. Dan tadi ya pangsa pasarnya sekarang sudah semakin luas. Kita udah bukan zaman tahun 80-an lagi yang kalau ngomong tentang Islam itu masih tabu atau masih ragu-ragu gitu. Justru sekarang saya bergerak di domain duafa itu keinginan orang untuk berbagi itu berlebih-lebih, Bu. Di Surabaya itu bahkan kan ada beberapa lembaga zakat ya. Domain duafa yang masih kecil aja itu bisa di angka 1 miliaran lebih orang donasi di Lebaran, di Ramadan. Gitu. Artinya apa? Kesadaran mereka sudah tinggi. Apalagi kalau dibuatin paket yang seperti ini tadi, dia punya manfaat untuk dirinya, gitu kan? Kemudian bisa manfaat untuk orang lain. Misal nanti akan dijelaskan Pak Awang ya, yang produk wakafnya itu apa? Hasil dari polisnya itu misalkan 2 miliar dibagi untuk duafa atau dibuatkan nanti domain duafa dan juga akan buat tower, hotel, apartemen dan sebagainya, itu nanti juga akan dikelola dengan konsep yang sama seperti tadi. Gitu. Di konsep dikelola bagaimana terus manfaatnya bisa kembali kepada si pemegang polis tadi. Nah itu menarik sekali gitu. Nah ini beberapa contoh dan saya tidak berpanjang lebar karena saya kira dengan cuplikan tadi, dengan konsep sederhana tentang wakaf tadi, penting ada 5 unsurnya. Apa saja tadi Bu? Yang pertama ada wakifnya atau yang berwakaf, pemegang polis juga boleh. Kemudian ada yang kedua namanya Nasir. Pinter-pinter. Yang ketiga ada Ikrar janji. Ikrar bakal. ikrarnya. Ikrar Kemudian bakal. yang keempat ada mauquf alaihnya. Niatnya nanti untuk siapa nih? Kalau misalkan saya meninggal gitu kan, manfaat dari polis saya nanti untuk siapa? Tadi ada 2 ya, ada 3 ya, ada dzurri atau untuk keturunan, ada untuk khair kebaikan gitu kan. Ini untuk anak saya semua. Itu boleh gitu kan, saya wakafkan. Ketum Duafa ini untuk anak saya ABC misalkan namanya ini gitu. Boleh juga kombinasi ya. Ada yang namanya untuk anak, nanti untuk anak saya sekian ya kan. Nanti untuk pengelolaan rumah sakit sekian %, itu juga boleh gitu ya. Nah, dari itu semua nanti Bapak Ibu sekalian bisa memudahkan untuk memprospek calon pemegang polis asuransi di Prudensial. Gampang apa gampang? Gampang sekali gitu, karena sekarang sudah semua dimudahkan. Apalagi Prudensial tadi bonus-bonusnya juga luar biasa sekali.
Mas Billy tadi juga cerita seperti itu, saya juga tiba-tiba langsung pengen, wah saya jadi agent aja gitu. Oh, bagus. Langsung banyak prospek ya. Bagus. Ya, karena saya juga pakai Prudential itu sejak 2014. Saya pernah sakit juga, waktu itu langsung nunjukin kartu sama agent saya itu juga langsung dibantu gitu kan, jadi merasakan betul, dan waktu itu langsung di VIP room gitu kan. Istri saya pas waktu operasi juga sama pakai Prudential. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang peluangnya udah semakin luas gitu ya, semakin mudah. Oke. Nah, ini terakhir quote dari saya. Siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah mereka yang nafasnya berhenti tapi pahalanya Berjalan. tidak berhenti. Ya, nafas kita berhenti seperti kemarin Kiai Mahmud tidak, beliau wafat tetapi pahalanya terus mengalir. Nah, kita juga mau dong jadi agent, jadi perantara untuk orang bisa berwakaf. Mereka pahalanya mengalir, untuk agentnya dapat pahala juga enggak? Apalagi 2 kali dia, gitu kan? Karena udah mengajak orang untuk wakaf, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian diniatkan, gitu kan? Pertama itu niat dulu untuk diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti pengen kalau presentasi tentang wakafnya atau yang syariahnya itu ngena, Ibu sekalian, ibu-ibu juga harus wakaf dulu atau ikut diniatkan dulu untuk ini. Kalau kita ngomong tapi belum berwakaf, kira-kira ngena nggak? Kurang ngena. Direktur kami, bahkan direktur yang khusus wakaf itu 30% gajinya, gitu kan, 30% gajinya itu diwakafkan. Padahal udah dipotong zakat juga kalau di lembaga kami. Kemudian dia satu-satunya direktur wakaf direktur yang tidak mau pakai fasilitas mobil dan supir. Jadi dia kemana-mana naik KRL tuh, dari Bintaro ke Pasar Minggu. Nah, dia punya tabungan juga. Selain tadi gajinya, dia punya celengan tuh. Aku kayak gini, jadi uang tiap hari dimasukin ke situ. Kalau dia nggak punya recehan, dia cerita sendiri. Ini demi menguatkan kalau presentasi itu biar ngena gitu kan. Dia gunakan ongkos Gojek dari rumah ke stasiunnya tadi untuk diwakafkan. Caranya apa? Dia jalan kaki dari rumah. Direktur pada. Misalnya, saya ini nggak ada uang yang bisa saya wakafkan atau masukin ke celengan itu ya. Berarti saya kalau naik Gojek misalkan 10.000, oke, saya hari ini berangkat lebih pagi, saya jalan kaki. Ini real misalnya. Untuk biar beliau lebih kuat dalam menyampaikan yang syariah tadi. Kan kalau kita ngajak-ngajak tapi kita belum lakukan, nggak mungkin gitu kan, ngena sampai di hati orang gitu kan. Kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian bercerita tentang Prudential tapi belum menjadi pemegang polis, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin, pasti semuanya pegang polis. Begitu juga dengan yang konsepnya syariah, kita sendiri yang harus mendahulunya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.